Saat ini saya mau membawakan produk Atomi yang bisa membantu wanita, para kaum ibu dalam masa proses menopause. So, untuk para bapak dan ibu untuk para bapak-bapak, saya pikir ini juga akan sangat berguna karena um, banyak juga kan, walaupun atomiannya pria, banyak juga kliennya atau para konsumennya juga yang para ibu-ibu gitu ya. Jadi saya akan membahas produk dua produk mungkin ya, Rhubarb Queen sama Sophora Queen. Um, kita akan sebelum masuk ke produk, kita akan lihat dulu um, apa itu sebetulnya menopause. Um, ya, menopause itu um, proses menopause itu proses transisi alami yang terjadi dalam kehidupan wanita. Ini terjadi karena penurunan hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi menopause ini bukan satu titik atau satu misalnya masa, karena masa menstruasinya sudah selesai. Cuman itu doang. Ya, tapi ternyata menopause itu suatu proses yang bisa bertahun-tahun. Ada dibagi jadi 3 bagian, yaitu perimenopause, menopause-nya sendiri, sama postmenopause. Perimenopause itu sebelum, jadi menopause-nya sendiri itu memang ya dia itu kalau sudah wanita tidak mengalami siklus menstruasi lagi selama 12 bulan berturut-turut, itu dia sudah mengalami di titik menopause, titik itu. Tapi sebelum menuju ke sana, itu ada sebetulnya mulai mid 35 itu mulai terjadi perubahan ya. Cuman biasanya karena baru mulai, jadi banyak wanita yang tidak menyadari juga. Dan baru mulai kelihatan perubahannya lumayan drastis itu dan terasa itu biasanya di pertengahan umur 40-an. Sampai biasanya menopause-nya sendiri di umur 51 atau 55. Dan setelah masa itu adalah masa post menopause, jadi tidak ada menstruasi sama sekali. Nah, di sini dilihat ini terjadi karena ada perubahan hormon, terutama hormon estrogen sama progesteron. Badan kita itu banyak sekali memiliki hormon, dan hormon-hormon ini untuk punya masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, untuk reproduksi wanita di masalah menstruasi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi di masa terhadap hormon ini pada waktu mengalami proses menopause. Di sini ini masa dewasa, kedewasaan setelah masa remaja, setelah masa dewasa di sini teratur ya. Jadi naik turun tapi teratur. Nah, lalu di umur mulai masuk mid 35 itu biasanya dia mulai agak berubah sedikit. Jadi terus sampai dia itu biasanya mulai terjadi banyak perubahan, lebih banyak itu seperti tadi saya bilang di mid 40. Nah, ini di perimenopause di mid 40. Nah, ini mulai terutama hormon estrogennya ini mulai menurun banyak. Nah, dengan mengapa perubahan karena ketidakseimbangan hormon di dalam badan di dalam badan kita, dalam badan para wanita, terutama estrogen naik turun, tapi terutama lebih lama makin menurun. Nah, ini banyak perubahan yang perubahan kesehatan. Jadi ada mulai nanti kita lihat ada tanda-tanda dan gejala dan simptom apa yang akan menyebabkan
uh, dalam badan kita karena hormon estrogen ini menurun, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau supaya masa simptom ini lebih bisa dihandle dengan baik. Nah, tanda-tanda atau gejala menopause ini cukup banyak, ada sekitar 34 atau lebih gitu ya, tapi yang pada umumnya dirasakan itu sekitar 8, 10, 11 tergantung dari setiap orang, itu berbeda-beda. Tapi ini semua terjadi karena yaitu tadi perubahan hormon estrogen dan progesteron. Yang paling banyak biasanya bukan paling banyak, tapi yang biasanya terjadi itu banyak yang mengalami kayak dibilangnya di sini hot flashes. Jadi kayaknya panas gitu, tiba-tiba kayak panas sekali. Pokoknya kayak sering kepanasan, padahal biasanya enggak. Tapi enggak semua mengalami itu, cuma menurut survei itu sekitar 70% mereka mengalami ini. Banyak juga sebetulnya para ibu-ibu para wanita yang tidak mengetahui atau tidak memiliki informasi yang cukup banyak tentang menopause ini dan gejala-gejala dan tanda-tandanya. Jadi cuman kayaknya, oh kok kayaknya saya merasa lebih ini ya, lebih stres atau lebih gampang kayak apa anxious itu apa ya? Ya stres, depresi gitu. Kayaknya sedikit-sedikit kayaknya kok jadi lebih kepikiran banyak. Terus kayaknya ada juga namanya brain fog. Brain fog itu kayaknya nggak bisa berpikir jernih gitu. Jadi kayak ada awan, kayak ada yang nutupin gitu ya di apa di brainnya, di apa otaknya. Terus kadang merasa lebih cepat capek. Terus juga kulit itu jadi lebih kering. Terus ada juga yang mengalami sulit tidur. Biasanya padahal tidurnya cepat, tidurnya baik, jadi kayaknya tidurnya terganggu. Terus ada juga yang mengalami kenaikan berat badan yang tiba-tiba kayaknya nggak jelas gitu. Padahal misalnya makannya udah sehat, olahraganya juga bagus, tapi tiba-tiba kok naik berat badannya naik gitu. Padahal jadi nggak ketahuannya apa. Ada juga yang apa yang paling jelas itu masa menstruasinya menjadi tidak reguler. Biasanya misalnya setiap bulan, setiap 30 hari. Nah, ini bisa tiba-tiba jadi 25 hari udah datang, atau tiba-tiba malah 30 hari, 35 hari, atau keloncat sebulan, atau jadi mulai tidak teratur. Dan juga banyak juga yang mengalami kayak masalah kehidupan seksualnya jadi terganggu. Misalnya, jadi kayaknya karena cepet capek, jadi kok kayaknya nggak punya interest lagi. Jadi banyak. Ini masalahnya juga masalah di kesehatan mental dan juga di kesehatan secara fisik. Ini saya sebutkan berapa banyak, tapi tidak semua orang mengalami semua hal ini. Ada orang yang mengalami 1, 2, 3, 4, 5, ada satu orang yang cuma mengalami. Jadi berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda. Terus setelah kita, nah ada juga selain dari tanda-tanda atau gejala yang dirasakan, ada juga yang bukan ada juga ada resiko untuk ke penyakit sendiri yang disebabkan oleh proses menopause ini. Jadi beberapa di antaranya itu tulang menjadi lebih kropos. Namanya kita taunya osteoporosis. Terus ada masalah jantung juga. Terus masalah mental juga. Tadi kan udah dibilang beberapa, sorry. Jadi kayak ada lebih cepat stres, lebih cepat capek, terus ada brain fog, jadi pikirannya kayaknya lebih nggak jernih. Terus karena berhubungan dengan tidak bisa tidur atau insomnia, itu juga bisa menyebabkan kayaknya badan lebih cepat capek dan lebih stres. Jadi kayaknya semuanya bergabung jadi satu. Terus masalah metabolisme juga, itu biasanya metabolisme itu menjadi lebih lambat. Nah,
ada untuk sebagian orang jadi lebih lambatnya lebih banyak, makanya tadi ada yang tiba-tiba bisa mengalami kenaikan berat badan yang kayaknya alasannya nggak kenapa ya gitu, padahal makannya udah sedikit, makannya juga diatur tapi tetap berat badannya tetap naik. Ada juga yang mengalami saluran kemih, itu saluran um, apa urin itu apa kencing ya, sama masalah vagina. Ada juga yang bisa mengarah ke arah Alzheimer atau demensia. Jadi tapi ini setiap orang berbeda-beda. Tapi kita perlu tahu ini karena uh, hal ini akan membantu di masa post menopause atau udah di deket-deket ke menopause kalau kita sudah tahu dari awal. Jadi kita bisa menjaga kehidupan kesehatan kita jadi lebih baik supaya nanti waktu di masa menopause itu atau post menopause itu kesehatan kita masih tetap bisa baik. Jadi kayak misalnya yang tulang kropos itu um, kita kan kalau sudah tahu dari awal, oh kita bisa mulai mengkonsumsi suplemen yang bisa membantu supaya tulangnya ini nggak nggak kropos ya, misalnya kayak vitamin D, terus kayak kalsium. Jadi dari jauh-jauh hari kita sudah ada persiapan gitu. Kayak masalah metabolisme, masalah yang lain juga banyak gitu ya. Terus, nah kenapa kita mesti kenapa hal ini penting dan kita mesti melihat hal ini? Karena sebetulnya tadi kita kan lihat um, masa ini itu bukan masa yang pendek untuk wanita. Jadi bayangkan, kita misalnya menurut info dari Atomi, saya ambil dari Atomi, ke hidup kita harapan hidup kita itu sekitar 85 atau mungkin sekarang lebih karena harapan hidup itu sekarang makin lama makin tinggi. Jadi ada yang mulai 90 tahun. Saya banyak sekarang ketemu para ibu-ibu, bapak-bapak yang udah umurnya 92 terus mereka masih sehat gitu. Jadi memang harapan hidup itu semakin hari semakin tinggi. Which is bagus gitu ya. Nah, tapi berarti kalau kita sudah rata-rata wanita menopause di umur 50 kurang atau lebih, sisanya itu 35 tahun, 40 tahun, berarti itu masa menopause. Jadi lebih dari sepertiga kehidupan wanita itu masa menopause. Jadi lumayan panjang gitu ya. Jadi kenapa kita makanya penting untuk diperhatikan supaya kesehatan kita tetap seimbang, kesehatan kita tetap baik, walaupun udah masuk ada pengurangan masa hormonnya sudah tidak seimbang atau estrogennya menurun, tapi kita ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengalami hal ini. Oke, nah beberapa hal yang bisa kita lakukan itu jangan nunggu di umur 50 berapa dulu, tapi kalau bisa dari sejak awal kita sudah mulai hidup sehat ya. Kita punya kehidupan yang kesehatan yang balance secara fisik. Jadi bukan cuma masalah yang lain-lain juga, kayak kita ada life balance untuk yang di life scenario, tapi untuk di kesehatan fisik kita juga mesti balance. Jadi kita mulai salah satunya kita bisa melakukan detox. Ini detox ini penting, jadi kayak badan kita di reset gitu ya. Atau makan sehat, olahraga, cukup tidur. Nah, ini di stress management, nggak ada smoking, nggak ada alkohol kalau bisa atau sangat-sangat minimum. Dan terutama di suplemen. Nah, ini suplemen ini ada di sini dan penting, kan Atomi ini memiliki banyak sekali suplemen kesehatan. Ada 2 atau 3 yang produk yang berhubungan dengan bisa membantu proses menopause. Sevoflurane ini juga suplemen kesehatan dari Atomi yang bisa membantu masa menopause, tapi sebetulnya lebih dari itu. Ini membantu untuk pelancaran peredaran darah dan juga untuk menurunkan kolesterol. Yang 2 fungsi ini diharapkan bisa membantu mengurangi ketidakenakan semasa menopause.
Nah, si Sophora Queen ini, dia dalam satu box itu isinya 120 kapsul, tapi diminum 4 tablet sehari, 4 soft gel sehari. Jadi 2 kali pagi, 2 kali siang, atau 2 kali sore. Jadi sama satu box ini juga untuk supply yang 1 bulan. Bentuknya seperti ini. Cantik ya. Nah, um, benefit utama atau hal penting yang dari Sephora Queen ini, nomor satu, aktif ingredientnya yang paling banyak itu Sephora Japonica Fruit Extract. Lalu di sini nanti kita lihat ada 6 functionality dari Sephora Queen, dan di sini ada 6 ingredient tambahan di dalamnya, dan juga sama kapsulnya ini kecil. Nah, si Sephora Japonica Fruit ini dia ini pohon ini ya. Ini di si pohon ini dia pohonnya tinggi, besar, tapi yang diambil, dan pohon ini fungsinya banyak. Jadi kegunaannya itu banyak sekali. Jadi mulai dari buahnya, dari bunganya, dari daunnya, dari batang pohonnya, ini semuanya memiliki fungsi kesehatan. Jadi punya health benefit. Nah, tapi si yang Sophora Queen ini menggunakan bunga dari Sophora Japonica. Ini sih ininya ya, ada apa di dalamnya itu ada 35 miligram Sophoricoside. Ini aktif ingredient dari Sophora Japonica. Ini namanya Sophoricoside. Ini yang bisa membantu untuk wanita di masa menopause. Ini diambil dari buahnya. Tadi kan banyak ya, ada bunganya, ada daunnya, ada batangnya, ada apanya. Tapi si Sophora Queen ini memakai buah dari si Sophora Japonica. Ini hanya untuk apa? Kalau ada yang tertarik dengan struktur chemicalnya ini. Nah, ternyata saya baca, saya Google ya. Sophora Japonica ini tadinya saya nggak tahu, tapi setelah saya lihat informasinya ternyata Sophora Japonica ini, pohon ini sudah dikenal dari sejak lama, dari jadi udah dipakai dari herb gitu. Jadi sekali lagi saya perhatikan kalau Atomy itu selalu mencari produk dan memakai aktif ingredient dari yang memang sudah diketahui benefitnya itu sangat bagus. Mungkin kita nggak tahu, seperti saya nggak tahu Sophora Japonica itu sebetulnya apa. Tapi karena saya belajar tentang, karena Atomy punya Sophora Queen, jadi saya belajar. Dan karena sekarang saya masih presentasi, saya lihat sebetulnya Sophora Japonica itu pohon apa atau tanaman apa gitu. Ternyata dia memiliki itu yang tadi saya bilang, health benefitnya banyak sekali. Selain tadi membantu proses menopause untuk wanita, ternyata ini juga bisa jadi bahan anti-inflammatory. Jadi kadang di dalam badan kita itu ada pembengkakan tertentu, kayak liquidnya jadi ada gampang sekali gitu badan kita ini ada punya inflammatory. Inflammatory itu ada bengkak sana, bengkak sini, mungkin kita nggak lihat, tapi di dalamnya itu bisa itu, dan itu bisa mengganggu sistem kesehatan kita. Lalu si Sophora Japonica ini juga punya benefit kesehatan untuk jantung. Dia bisa melancarkan peredaran darah, jadi bisa menghalangi atau mengurangi penyumbatan darah. Makanya dia karena itu bisa menurunkan resiko stroke sama serangan jantung. Dia ini Sophora Japonica juga membantu untuk yang punya diabetes, karena dia dengan konsumsi yang rutin dia bisa meregulasi kadar gula di dalam darah,
dan juga menurunkan insulin resisten. Jadi bisa membantu kondisi diabetes lebih terkontrol, lebih stabil. Selain itu juga ada fungsi kognitif, yaitu untuk kesehatan otak, bisa juga untuk kulit, dan bahkan juga untuk kanker, dan masih ada beberapa hal yang lain sebetulnya, tapi saya nggak masukkan semua. Nah, tadi yang 6 fungsionalita dari Sophora Queen, ini ada 6 active ingredient. Yang utamanya tadi si Sophora japonica fruit extract, lalu ada gamma linolenic acid yang membantu untuk peredaran darah dan juga menurunkan kolesterol. Ada lagi soy isoflavones, ini membantu kesehatan tulang, juga vitamin D, ini juga membantu penyerapan kalsium, ini untuk membantu tulang juga. Vitamin E, ini untuk antioksidan dan free radikal, jadi terutama untuk kulit. Ada lagi vitamin K. Vitamin K ini untuk supaya nggak ada penggumpalan darah. 6 ingredient tambahan, yaitu Angelica gigas extract, ginkgo leaf extract, safflower, pomegranate, milk protein, sama red root. Saya baca sekilas masing-masing dari tambahan ingredient ini bagus ya. Jadi saya nggak ingat satu persatu, tapi yang utamanya ini bisa membantu peredaran darah, tulang, jantung, terus ginkgo leaf ini juga membantu untuk kognitif ya, untuk otak. Jadi kita kalau ada yang suka lebih cepat lupa atau apa, ginkgo biloba ini membantu. Pomegranate ini juga kita tahu ini sangat bagus juga untuk terutama untuk para wanita ya, luar dan dalam bagus. Lainnya ini cuma dibilang kapsulnya kecil, jadi gampang dikonsumsi dan gampang untuk dibawa kemana-mana. Ini Sophora Queen ini baik dikonsumsi oleh para ibu-ibu yang lagi mengalami masa menopause, yang juga memperhatikan masa tulang, yang juga mau memperbaiki kolesterol darah dan juga peredaran darah. Ini ada beberapa poin yang bisa membantu mengurangi tanda-tanda atau simptom di masa menopause, yaitu hot flashes, sweating itu keringat, insomnia, terus masalah nerve itu masalah depresi, ada pusing, ada capek, ada masalah joint, masalah kepala sakit, masalah hati, jantung, dan masalah vagina. Ini beberapa nutrition fact, kadar nutrisi yang ada di dalam Sophora Queen. Yang utamanya ini tadi si Sophoricoside. Ini yang dari si Sophora japonica. Dan ada vitamin D, vitamin E, vitamin K, gamma linolenic acid yang tadi ada suplemen tambahan. Hanya cuma satu note untuk Sophora, ini dia mengandung gelatin. Jadi Sophora Queen ini tidak halal. Dan makanya dia tidak mendapatkan si V-label. Karena dari yang dia kan soft gel, si soft gelnya ini ada ingredientnya dari gelatin yang diambil dari pig skin. 구독, 좋아요 눌러주세요.